Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dialah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di 2 pekan yang lalu pada saat pembahasan fikih nikah kita telah mempelajari hadis Dhahak ibn Fairuz dan hadis Abdullah ibn Umar yang berkenaan dengan pernikahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hal tersebut dilakukan oleh pasangan yang belum masuk Islam. Ketika keduanya itu masuk Islam, bagaimana status pernikahan tersebut? Di hadis Dhahak ibn Fairuz, kasusnya adalah pernikahan 2 saudari. Jadi seorang laki-laki yang belum masuk Islam menikahi 2 orang saudari kandung, yang tentunya di dalam Islam hal tersebut dilarang. Allah kalamkan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan kalian menikahi 2 orang saudari kecuali yang sudah lewat, sudah lampau. Nah, begitu dia masuk Islam, istri-istrinya juga masuk Islam, maka apa yang harus dilakukan? Sepakat harus diceraikan salah satunya. Kemudian kasus yang kedua di hadis Abdullah ibn Umar, kasusnya adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari 4, di mana di dalam Islam beristri lebih dari 4 itu dilarang. Tapi dia sebelum masuk Islam sudah punya 10 istri yang bernama Ghailan bin Salamah. Jadi beliau memiliki 10 istri ketika masuk Islam, dan semua istri-istrinya juga masuk Islam. Bagaimana status pernikahannya? Tetap status pernikahannya haram untuk menikahi lebih dari 4, sehingga dia harus menceraikan yang 6. Nah, hal ini disepakati oleh para ulama bahwasanya harus menceraikan yang 6, dan untuk kasus yang pertama tadi juga harus menceraikan salah satunya. Hanya saja di dalam kajian fikih para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang harus diceraikan. Jumhur ulama menetapkan para suami yang demikian ini dia berhak untuk memilih siapa yang hendak diceraikan. Akan tetapi Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mensyaratkan harus sesuai berurutan siapa yang dulu dinikahi. Jadi yang diceraikan adalah yang paling terakhir dinikahi. Untuk kasus 2 orang saudari tadi, dicari tahu nanti siapa yang lebih dahulu dinikahi, maka dia yang lebih berhak. Adapun yang terakhir kali dinikahi, dialah yang kemudian diceraikan. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Demikian pula pada kasus Ghailan, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah juga berpendapat dilihat urutannya. Jadi yang lebih berhak untuk ditetapkan sebagai istri yang pertama kali dinikahi. Jadi 1, 2, 3, 4 yang pertama dinikahi itu yang dipegang. Sementara nanti 5, 6 sampai 10 itulah yang kemudian diceraikan. Akan tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama diantaranya mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mensyaratkan harus berurutan demikian. Artinya suami berhak untuk memilih siapa yang harus diceraikan. Hanya saja syariat menetapkan yang halal itu 4. Nanti siapa yang mau diceraikan oleh suami tersebut memiliki pilihan. Ini ringkasan dari pengajian kita pada 2 pekan sebelumnya. Nah, malam hari ini kita membahas kasus yang hampir sama, yaitu ketika suami istri salah satunya masuk Islam,
tentunya kan harus berpisah. Namun di kemudian hari salah satu dari pasangannya itu menyusul masuk Islam. Apakah dikembalikan pernikahan mereka? Kalau dikembalikan pernikahan mereka, bagaimana prosedurnya? Maka kedua hadis setelah ini memberikan jawabannya, dan kemudian ada iskal dalam kedua hadis ini. Hadis yang pertama yaitu hadis Abdullah ibnu Abbas. Di dalam Bulughul Maram, hadis Abdullah ibn Abbas ini letaknya di urutan yang ketujuh dari bab al-kafa'ah wal khiyar. Bab tentang kafa'ah yaitu kesetaraan dalam pernikahan, dan kemudian khiyar, pilihan untuk memilih apakah melanjutkan pernikahan atau membatalkan pernikahan. Itu al-khiyar namanya. Hadis Abdullah bin Abbas yang ketujuh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, raddan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As ibn Rabi' ba'da 6 sinin bin nikahil awal wa lam yuhdits nikahan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan status pernikahan putrinya, yaitu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada suaminya yang pertama yaitu Abul As ibn Rabi' ba'da 6 sinin, setelah 6 tahun dari perpisahan mereka, bin nikahil awal, kembali kepada pernikahan yang semula. Walam yuhdits nikahan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbaharui pernikahan mereka. Al hadis rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wal arba'atu illan Nasa'i, dan oleh imam yang 4 selain Imam Nasa'i. Oleh imam yang 4 selain Nasa'i berarti yang dikecualikan hanya Imam Nasa'i. Kalau begitu imam yang 4 yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, karena Imam Nasa'i tadi dikecualikan. Wa shahhahahu Ahmad, disahihkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wal Hakim, dan kemudian oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Nah, hadis ini bertentangan dengan hadis setelahnya. Ada informasi yang bertentangan dengan hadis setelahnya, yaitu hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Jadduhu, kakeknya itu adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Di hadis ini diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib an abihi, dari ayahnya. Ayahnya adalah Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, an jaddihi, dari kakeknya yaitu kakek Shu'aib. Kakeknya Shu'aib adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abil As binikahin jadid. Bahwasanya Nabi mengembalikan pernikahan Zainab kepada suaminya yang semula, yang sebelumnya, yaitu Abul As ibn Rabi' binikahin jadid, dengan memperbaharui nikah, memperbaharui akad nikah. Nah, perbedaannya di mana? Tadi hadis Abdullah bin Abbas mengabarkan Rasulullah mengembalikan putrinya itu kepada suaminya yang pertama, artinya status pernikahannya kembali, tetapi tidak ada akad yang baru. Ini versinya siapa? Versinya Abdullah bin Abbas. Sementara versinya Abdullah bin Amr, dikembalikan oleh Nabi kepada suaminya yang sebelumnya yaitu Abul As ibn Rabi' dengan memperbaharui akad. Jadi dengan akad yang baru. Nah, di sini perbedaannya, dan ini kemudian yang menjadi iskal atau sesuatu yang menyangkal di dalam hadis ini. Nah, komentar Imam Tirmidzi apa? Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengutip komentar Al-Imam At-Tirmidzi. Qala At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi kemudian mengomentari hadis ini dan hadis sebelumnya. Kata Imam Tirmidzi apa? Hadits bin Abbas ajwadu isnadan. Hadis Abdullah bin Abbas yang tadi mengatakan tidak diperbaharui akad nikahnya, kalau ditandingkan kuat-kuat isnadnya, dia lebih kuat isnadnya.
Sanadnya itu lebih kuat hadis Abdullah bin Abbas. Tetapi tidak diamalkan. Yang diamalkan oleh para ulama adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As ini. Wal amalu ala hadithi Amr ibn Shu'aib. Akan tetapi yang diamalkan oleh para ulama adalah hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, yaitu hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, penjelasan berkenaan dengan iskal atau pertentangan di kedua hadis ini, kita pertama kali hendaknya mengetahui terlebih dahulu siapa Abul As dan kemudian siapa Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah putri tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri tertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abul As ibn Rabi'. Abul As ibn Rabi' ini tidak lain adalah sepupunya Zainab sendiri, yaitu ponakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul As ibn Rabi', ibu beliau itu namanya Halah bintu Khuwailid. Jadi Halah bintu Khuwailid itu kakaknya Khadijah bintu Khuwailid. Nah, jadi ibunda Khadijah memang yang meminta Nabi itu menikahkan Zainab dengan Abul As. Jadi membujuk Nabi SAW untuk menikahkan Zainab ini dengan Abul As. Dan Nabi SAW menyetujui hal tersebut, dan pernikahan ini terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, jadi sebelum Nabi menjadi Nabi dan Rasul, keduanya sudah dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah keduanya menikah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mengajak kepada Islam. Syariat Islam itu belum turun untuk memerintahkan berpisahnya suami yang beda agama. Itu belum turun perintahnya pada saat periode Mekah. Jadi belum turun perintah untuk berpisah suami istri yang berbeda agama gitu. Nah, sehingga kemudian Zainab ini masih berada dengan suaminya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, beda ceritanya dengan adiknya Zainab, yaitu Ummu Kulthum. Adiknya Zainab yaitu Ruqayyah. Adiknya Zainab yang bernama Ruqayyah sebelumnya itu telah dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Utbah bin Abi Lahab. Tentunya sama-sama sepupu juga gitu kan. Tapi Zainab ini dengan sepupu dari pihak ibu, sementara Ruqayyah ini dengan sepupu dari pihak ayah. Bukan sepupu ini yang Abu Lahab ini kan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, punya putra namanya Utbah, berarti sepupunya Nabi dinikahkan, keponaan berarti, pangkatnya ponaan. Jadi menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan kemudian mengajak kepada Islam, Abu Lahab marah, ceraiin. Jadi perintah tegas kepada anaknya Utbah, ceraikan tuh Ruqayyah. Maka diceraikan Ruqayyah, dan ketika Ruqayyah itu diceraikan, itu mereka belum melakukan hubungan badan. Jadi diceraikan sebelum terjadinya hubungan badan. Nah, setelah itu baru Ruqayyah dinikahkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, hal yang sama juga dibisikkan kepada Abul As. Abul As ceraiin juga tuh sama kayak Utbah tuh. Artinya sebagai bentuk penolakan terhadap ajaran Islam Nabi waktu itu kan. Orang-orang Quraisy itu membujuk untuk putus hubungan
hubungan perkawinan untuk memboikot Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Abul As nggak mau, karena dari dulu memang Abul As dengan Zainab ini cintanya, kalau antum nanti mungkin bisa tulis bikin novel ini novel based on true story gitu. Jadi kisah cintanya antara Abul As dengan Zainab binti Rasulullah SAW ini salah satu dari keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi ini. Tentang kejujurannya Abul As ini juga nanti akan kita lihat bagaimana Abul As ini jujur kepada Nabi SAW. Maka anugerah terbesar yang Allah berikan kepada Abul As, akhirnya Abul As itu masuk Islam nanti. Nah, kisahnya nanti setelah ini. Nah, jadi singkatnya, Zainab ini masih dengan Abul As pada saat Nabi itu di Mekah, belum ada perintah untuk memisahkan mereka berdua. Sampai nanti pada saat Nabi hijrah, Zainab masih di Mekah gitu. Nabi hijrah di Madinah, Zainab masih dengan suaminya pada saat itu dengan Abul As. Ketika tiba terjadi pertempuran Badar di tahun kedua Hijriyah, Nabi SAW pada saat itu memimpin pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir Quraisy, satu di antara pasukan kafir Quraisy itu ada Abul As, sehingga kemudian pada saat bertempur itu Nabi SAW ya berhadapan dengan menantunya sendiri. Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abul As tidak mati gitu, tapi Abul As ditangkap jadi tawanan. Maka Abul As dibawa ke Madinah bersama dengan tawanan-tawanan yang lain. Nah, Nabi SAW sebagaimana mungkin pernah antum pelajari di kajian-kajian sirah nabawiyah, Nabi musyawarah ini tawanan mau diapain, mau dieksekusi, dihukum mati, atau kemudian mereka dibebaskan. Nah, Abu Bakar kan mengatakan bebaskan tapi minta tebusan, nanti akan menjadi kekuatan bagi kaum muslimin dana-dana yang diambil dari tebusan tersebut. Umar bin Khattab enggak, kita punya wibawa nih, udah dulu mereka ini yang mendustakan engkau, yang kemudian menghardik engkau pada saat engkau berdakwah di Mekah. Ya sudah, sekarang sudah sampai pada waktunya, habisin aja semuanya gitu. Ini pendapatnya sama Umar bin Khattab. Namun Nabi SAW lebih cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar, yaitu diambil tebusan dari mereka. Maka kabilah-kabilah setelah saat itu diumumkan menebus masing-masing tawanan-tawanan tersebut. Yang kabilah Bani Abdiddar, kabilah Bani Makhzum itu menebus tawanan-tawanan perang itu dengan memberikan sekian. Nah, keluarganya yang tidak punya tebusan, tidak bisa menebus tawanan perang tersebut, apa tebusannya? Maka Nabi memerintahkan kalau bisa mengajarkan baca tulis untuk anak-anak Madinah, kamu bebas. Nah, Abul As unik ceritanya. Yang mengirim harta untuk tebusannya adalah istrinya, yaitu Zainab yang berada di Mekah. Padahal Zainab sudah masuk Islam. Yang lain-lainnya tuh keluarga-keluarga yang masih kafir yang memberikan tebusan. Tetapi untuk Abul As yang menebusnya adalah istri tercintanya yang sudah masuk Islam, sementara Abul As belum masuk Islam pada saat itu. Nah, ketika Zainab menebus, harta tebusan yang dikirim kepada Nabi itu diantaranya ada kalungnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Karena Zainab ini putri tertuanya, gitu kan. Maka di antara hartanya Ibunda Khadijah, biasanya kan seorang ibu tuh memberi kepada anak tertua atau anak yang anak bungsu gitu kan. Ada biasa seperti itu, ibu tuh biasanya ada harta yang spesial dikasih ke anak tertua gitu. Nah, ketika dikirimkan harta tersebut, Nabi menerima ini tebusan untuk Abul As. Yang ngirim siapa? Zainab. Ketika dilihat kalungnya itu kalungnya Ibunda Khadijah, menangis Nabi SAW. Nabi SAW menangis, tidak kuat karena teringat kembali kepada istri beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi besarnya cintanya Nabi kepada Ibunda Khadijah menjadikan beliau itu nangis, mengingat kembali Ibunda Khadijah yang telah wafat. Nah, demikian pula Zainab ini ketika mengirim
tebusan untuk suaminya ini juga menunjukkan kecintaannya yang besar terhadap suaminya ini gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan, hingga minta izin kepada para sahabat, boleh nggak yang satu ini saya bebaskan tanpa tebusan gitu, sementara yang lain-lain gitu dibebaskan dengan tebusan. Yang satu ini itu Abul As saya bebaskan tanpa tebusan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak sanggup ketika melihat kalungnya ibunda Khadijah ini. Jadi para ulama sejarah itu menyebutkan raqalahu qalbuh, hatinya Rasulullah itu langsung ternyuh gitu loh, langsung luluh ketika melihat kalungnya Bunda Khadijah. Maka para sahabat mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Jadi seorang Nabi minta izin dengan sahabat, gitu kan, untuk membebaskan. Itu kenapa? Karena dalam hal ini pengecualian Abul As ini tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati dalam musyawarahnya Nabi, gitu loh. Tetapi karena para sahabat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hal yang ini, kemudian para sahabat mengizinkan hal tersebut, dan Abul As itu dikecualikan untuk dibebaskan tanpa tebusan. Tapi Nabi tetap memberikan syarat kepada Abul As, ditukar. Karena Zainab sudah masuk Islam, Zainab harus ke sini. Jangan kamu halangi Zainab hijrah. Jangan kamu halangi Zainab hijrah, Zainab utus ke sini. Maka Abul As menepati janjinya itu sebagai seorang yang gentleman gitu kan, seorang pria yang memegang teguh prinsip kejujuran dan menepati janji. Sesampainya Abul As itu di Mekah, dia sampaikan kepada Zainab bahwasanya utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggu di perbatasan gitu. Utusan ayahmu sedang menunggu di perbatasan, aku siapkan perbekalanmu, kamu datang ke sana, datangi ayahmu gitu. Abul As menepati janjinya. Maka ketika itu sudah disiapkan perbekalannya, dan Zainab ini dinaikkan ke atas unta di dalam haudaj, di bilik di dalam haudaj. Abul As itu meminta saudaranya yang namanya Amr ibn al-As itu untuk Amr ibn Rabi, Abul As ibn Rabi, saudaranya berarti Amr ibn Rabi, afwan, salah saya tadi sebutkan, untuk mengawal istrinya itu, yaitu kakak iparnya, untuk menemui utusannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menunggu di perbatasan. Nah, dikawallah dan disiapkan senjata yang lengkap untuk mengawalnya, pegang panah. Amr ibn Rabi ini memegang panah, kemudian menyiapkan anak panahnya itu lengkap, dikawal kepergiannya Zainab tersebut. Tetapi kepergiannya Zainab untuk hijrah itu gitu kan, dilakukan di siang hari, di mana orang-orang itu sedang sedang beraktivitas. Akhirnya ya ketahuan gitu kan. Maksudnya kalau ketahuan itu kenapa sih? Apa masalahnya? Masalahnya itu penduduk Mekah ini sedang berduka akibat kekalahan dalam perang Badar. Kalau mereka tahu putrinya Rasulullah yang menjadi sebab kekalahan mereka itu keluar dengan aman, itu salah satu pukulan telak yang kedua bagi masyarakat Arab. Lebih memalukan mereka lagi gitu kan, sudah kalah di perang Badar, kemudian membiarkan putrinya keluar dengan bebas seperti itu gitu. Maka marahlah orang-orang Mekah pada saat itu untuk mencegah kepergiannya Zainab. Nah, Amr ibn Rabi' tadi, saudara iparnya yang mengawal kepergiannya tadi, pasang badan, kalau ada yang nyentuh kakak iparku, ini anak panah ini saya letakkan di lehernya sini ya. Jadi beliau ini pemanah yang ulung, nggak pernah meleset panahnya itu. Ini saya sarangkan ke leher mereka yang berani nyentuh kakak ipar saya gitu. Nah, akhirnya kemudian Abu Sufyan datang menengahi gitu. Abu Sufyan datang menengahi, mengatakan yang jadi masalah itu kamu keluar siang-siang, orang udah tahu gitu loh. Kalau kamu keluar siang-siang ini sama aja melecehkan kita gitu kan, melecehkan orang-orang Quraisy gitu. Sudah kita kemarin kalah di perang Badar, kamu lecehin lagi beginian. Sudah, sekarang aku yang jamin, kamu pulang dulu gitu kan. Tunggu sampai orang-orang berhenti beraktivitas, tidur,
di malam hari nanti tanpa ada sepengetahuan orang, aku akan jamin Zainab akan keluar dari Mekah ini dalam keadaan aman. Jangan ketika orang-orang mengetahui. Maka dipegang janjinya Abu Sufyan ini tadi, keluarlah Zainab itu malam hari dikawal oleh Amr ibn Rabi ini. Sesampainya kemudian di di perbatasan dijemput oleh utusan Nabi, dan kemudian beliau selamat sampai di Madinah. Nah, kemudian beberapa riwayat yang lain menceritakan pada saat itu Zainab ini dalam keadaan hamil, dan akibat serangan itu Zainab sampai terjatuh terjatuh dari untanya, dan kemudian mengakibatkan pendarahan di kandungannya. Sebagian riwayat yang menyatakan demikian. Nah, sejak saat itu berpisahlah siapa? Zainab dan Abul As. Yaitu perpisahannya Zainab dengan Abul As itu terjadi di tahun ke-2 Hijriah, setelah pertempuran Badar. Artinya setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan tahun ke-2 Hijriah, disinilah perintah untuk berpisah dari Nabi SAW, karena Zainab ini sudah masuk Islam sementara Abul As belum masuk Islam. Sampai kapan? 6 tahun ini sebagaimana kisahkan oleh Abdullah ibn Abbas tadi. Nah, kalau 6 tahun ke depan berarti 2 tambah 6 berapa? 8. Kalau 8, maka masuk Islamnya Abul As itu sudah mendekati Fathu Makkah. Jadi sebelum Fathu Makkah, beberapa bulan sebelum Fathu Makkah, ketika Abul As ini pergi berdagang ke Syam, sepulangnya dari Syam beliau kemudian masuk Islam. Nah, ketika mendengar keislamannya itu, dan Abul As kemudian ke Madinah, ikut hijrah bersama dengan mutiara-mutiara Mekah yang lain. Jadi kan tahun ke-6 Hijriah itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah ini, satu persatu mutiara-mutiara Mekah itu masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam, Amr bin As masuk Islam gitu. Tokoh-tokoh yang dahulu itu memusuhi Nabi, tetapi di dalam hatinya itu ada kebaikan, itu kemudian masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah ini. Nah, di antara mereka yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah sampai pada periode Fathu Makkah, di antaranya adalah Abul As ini. Nah, setelah masuk Islamnya, Nabi tentunya mengembalikan putrinya kepada suaminya yang sebelumnya. Nah, yang jadi permasalahan ketika Rasulullah mengembalikan ini, diperbaharui atau tidak akadnya. Ijma yang disepakati para ulama, kalau suami atau istri itu menyusul masuk Islam setelah masa iddah, itu harus diperbaharui akad nikahnya gitu. Tetapi ketika menyusul keislamannya itu sebelum selesai masa iddah, maka dia dikembalikan tanpa akad. Jadi seperti ini, ada suami istri gini kan, sama-sama kafir, non muslim dua-duanya, masuk Islam istri, maka dalam Islam harus pisah, fasakh gitu kan. Ketika suami ditawarkan Islam, belum mau masuk Islam, tapi istri udah masuk Islam duluan gitu kan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia menerima Islam, menyusul gitu. Nah, ketika dia menyusul masuk Islam, dilihat sudah 3 kali suci atau belum ini, ataunya sudah selesai masa iddah atau tidak. Kalau kemudian misalnya suaminya 1 bulan kemudian masuk Islam, berarti kan masih dalam masa iddah, belum 3 kali suci gitu kan. Maka begitu suaminya itu masuk Islam, itu langsung kembali tanpa harus ada akad baru. Ini sepakat ijma para ulama demikian. Dan ketika lewat masa iddah gitu kan, ketika nanti sudah lewat masa iddah, artinya sudah 3 kali suci, baru kemudian suami menyusul masuk Islam, ini harus diperbaharui akadnya. Ini sepakat para ulama. Nah, yang menjadi masalah kan riwayatnya Abdullah bin Abbas. Kalau tadi berpisahnya tahun ke-2 Hijriyah kan, setelah perang Badar.
dikembalikan oleh Nabi kan setelah 6 tahun yang akan datang. Ini kira-kira masa iddahnya selesaikah atau masih masa iddah ini? Tentunya sudah selesai, karena wanita itu pada umumnya 3 kali suci itu memerlukan waktu 3 bulan. Ada nggak yang kemudian sudah 6 tahun itu haidnya baru 2 kali aja gitu kan? Kecil kemungkinan pernah terjadi demikian. Nah, namun sebagian ulama mengatakan hal tersebut mungkin saja gitu kan. Di antaranya Imam Al-Khattabi rahimahullah itu ketika itu menjawab bi anna baqa'al iddah fi tilkal muddati mungkin. Jadi masa iddahnya Zainab mungkin saja memang 6 tahun gitu. Tapi kita yang namanya menetapkan kepastian hukum tidak bisa didasarkan pada yang mungkin-mungkin gitu. Jadi demikian gitu loh. Karena kita hendak memastikan satu kepastian hukum. Yang pasti di sini dalam kepastian hukum para ulama ijma kalau sudah lewat masa iddah dia harus diperbaharui akadnya. Nah, maka komentar yang terbaik yang saya dapati dari beberapa referensi adalah komentarnya Al-Imam As-Suhaili rahimahullah. Beliau ini penyusun kitab Ar-Raudul Unuf. Ar-Raudul Unuf ini syarah atau penjelasan terhadap riwayat-riwayat sirah nabawiyahnya Imam Ibnu Hisham. Riwayat-riwayat sirah nabawiyah Imam Ibnu Hisham ini tidak lain adalah penyalinan ulang terhadap riwayat-riwayatnya Imam Ibnu Ishaq yang dinyatakan hilang. Jadi kitabnya Imam Siyar wal Maghazinya Imam Ibnu Ishaq ini dinyatakan hilang aslinya, namun masih diselamatkan dengan adanya aktivitas penyalinan ulang terhadap kitab tersebut, dan oleh Imam Ibnu Hisham itu ditambahkan beberapa riwayat dari beliau. Nah, syarahnya itu yang terkenal adalah kitab Ar-Raudul Unuf yang disusun oleh Imam As-Suhaili. Nah, tentunya karena peristiwa ini adalah bagian dari sirah nabawiyah yang dia ada keterkaitan hukum dalam masalah pernikahan, Imam Suhaili memberikan komentarnya. Beliau mengatakan apa? Wa hadzal haditsu ay hadits Amr ibn Shu'aib huwa alladhi alaihi al-amal. Hadis Amr ibn Shu'aib yang tadi menyatakan harus dengan perbaharuan akad. Jadi Nabi mengembalikan Zainab ini kepada Abul As dengan akad yang baru, ini yang diamalkan oleh para ulama. Huwallazi alaihil amal. Yang diamalkan oleh para ulama adalah hadis Amr bin Shu'aib ini. Wa in kana hadits Daud ibn al-Husain, yaitu hadis Ibnu Abbas tadi, ashahhu isnadan, lebih kuat sanadnya. Meskipun hadis Abdullah bin Abbas tadi lebih kuat sanadnya, tetapi tidak diamalkan. Yang diamalkan justru hadis Amr bin Shu'aib tadi. Jadi hadis Abdullah bin Abbas yang menyatakan tidak dengan akad baru tadi, lam yaqul bihi ahadun minal fuqaha. Tidak ada ulama madhab yang berpendapat dengan hadis Abdullah ibn Abbas ini tadi, yang berpendapat dalam pendapat fikihnya, tidak mengamalkan hadis Abdullah ibn Abbas ini tadi. Nah, dari sini Allahu ta'ala a'lam gitu kan. Kenapa kok Abdullah ibn Abbas mengabarkan demikian? Kemungkinannya, tetapi saya tidak bisa memastikan. Kita kemarin sudah membahas Abdullah bin Abbas pernah keliru menyampaikan khabar ketika menyatakan bibinya itu dinikahi oleh Nabi dalam keadaan ihram. Itu kan pernah disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi bibinya Maimunah. Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Sebagaimana dikabarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Padahal yang nyatanya Rasulullah itu sudah selesai ihram gitu. Artinya sudah selesai melaksanakan umroh, berarti dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Nah, untuk kabar yang demikian ini Maimunah sendiri yang mengabarkan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal. Rasulullah itu menikahiku dalam keadaan dia telah halal dan tidak dalam keadaan ihram.
Nah, jadi pada pengabaran tentang pernikahan Nabi dengan Maimunah yang dianggap oleh Abdullah ibn Abbas ini dalam keadaan ihram, ini beliau ada kekeliruan dalam penyampaian khobar tersebut. Dan kita bisa memastikan kekeliruan tersebut pernyataannya Maimunah. Nah, agak-agaknya gitu kan. Yang ini juga tidak benar. Nabi SAW itu tidak memperbaharui akad. Buktinya adalah persaksiannya Abdullah bin Amr ibn al-As gitu loh. Abdullah bin Amr ibn al-As tadi mengatakan akadnya itu diperbaharui gitu. Nah, kalau kita lihat umurnya gitu kan antara Abdullah bin Amr ibn al-As dengan Abdullah bin Abbas, pada saat Abul As ini tadi dikembalikan oleh Nabi pernikahannya dengan Zainab, Abdullah bin Amr ibn al-As ini lebih dewasa daripada Abdullah bin Abbas. Nah, jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada saat Fathu Makkah itu umur beliau berarti 8 tambah 3 itu berapa? 11 ya. Kan Abdullah bin Abbas baru lahir di tahun ke-10 kenabian gitu loh. 10 kenabian berarti 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Nah, ketika pada Fathu Makkah berarti umurnya Abdullah bin Abbas pada saat itu 11 tahun. 11 tahun itu usia SMP kelas 1 apa SD kelas 6 ya. Kira-kira seperti itu. Artinya usia beliau itu masih muda kalau dibandingkan dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Maka kalau dilihat dari sudut pandang ini kemungkinan untuk mengetahui perkara tentang pernikahan ini Abdullah ibn Amr ibn al-As itu lebih memahami tentang bagaimana akad pernikahan itu dikembalikan oleh Nabi SAW kepada Abul As itu, yaitu dengan diperbaharui akadnya. Jadi dalam hal ini yang saya pandang lebih tepat antara kedua riwayat ini juga dilihat dari yang diamalkan oleh para ulama adalah kalau sudah lewat masa iddah itu harus diperbaharui akad nikahnya. Yang nampak bagi saya lebih valid itu adalah khobarnya Abdullah ibn Amr ibn al-As yang menyatakan bahwasanya diperbaharui akadnya itu. Jadi akad pernikahannya Abul As ibn Rabi dengan Zainab bintu Rasulullah SAW itu diperbaharui, tidak sebagaimana pada khobarnya Abdullah ibn Abbas tadi. Nah, dalam hal ini nanti sukar juga untuk dilacak gitu kan, kekeliruan dalam penyampaian khobarnya ini apakah nanti pada tobaqatnya sahabat atau tobaqat yang setelah-setelahnya gitu kan. Nah, ketika dilihat sanad yang menuju kepada Abdullah bin Abbas ini perawinya kuat-kuat semua gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan boleh jadi nanti perawi-perawi yang di bawahnya Abdullah bin Abbas ini ada beberapa kekeliruan nanti dalam menyampaikan. Nah, kalau dilihat secara umum perawi-perawinya yang menyampaikan khobar Abdullah bin Amr ibn al-As ini tidak lebih kuat kalau dibandingkan dengan perawi-perawinya Abdullah bin Abbas ini tadi. Nah, ini yang menjadi iskal dalam hadis ini. Namun ketika kita melihat para salaf itu mengamalkan khobarnya Abdullah ibn Amr ibn al-As, inilah yang kita pegang. Nah, dalam hal ini Al-Imam Abu Daud rahimahullah itu pernah menyampaikan, idza ta'arada al-khabarani 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dua khobar gitu, kata Imam Abu Daud di dalam sunannya itu ada dua khobar yang dia itu saling bertentangan antara khobar tersebut itu, nudhira ila ma fa'alahu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita melihat apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi dan generasi setelahnya itu, yang diterima untuk diamalkan, dipraktekkan itu yang mana. Maka itulah nanti yang menjadi patokan khobar mana yang bisa diterima. Nah, ketika kita melihat generasi sahabat, tabi'in, atba' tabi'in yang diamalkan itu adalah khobarnya Abdullah bin Amr ibn al-As, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang memperbaharui pernikahannya itu kalau sudah lewat dari
dari masa iddah, maka itu yang kita terima. Nah, sebagai penutup, kemarin pada saat kajian ulumul hadis kita telah membahas hadis yang sanadnya sahih tapi tidak diamalkan. Kebalikannya, nanti ada hadis yang sanadnya tidak sahih tetapi diterima untuk diamalkan. Nah, ini kita sudah sampai pada contohnya. Kita lihat kemarin hadis Abdullah bin Umar tentang Ghailan ibn Salamah yang punya istri 10. Ini kan di dalam sanadnya ada illah, dikritisi oleh Al-Imam Al-Bukhari, sanadnya itu mursal. Tetapi secara praktek pengamalan itu yang diamalkan gitu kan. Kalau punya istri 10 masuk Islam harus diceraikan yang 6. Dan sepakat semua ulama menerima itu kan. Meskipun khobarnya sanad yang sampai kepadanya itu lemah. Kebalikannya di sini khobarnya Abdullah bin Abbas tadi secara sanad dia sahih tetapi tidak diamalkan oleh para ulama. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal soleh kita ini dan mencatatnya sebagai pemberat timbangan hasanat kita nanti di hari kiamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.